Hai teman-teman milenial, tuh senang banget aku bisa balik lagi hari ini di Try It. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa hari ini aku Putri akan menemani kalian sambil aktivitas. Dan hari ini aku balik lagi bersama kalian mau nge-review salah satu minuman hits. Ini kenapa aku bilang hits, harusnya sih ya buat kalian ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian itu salah satu pegawai kantoran di Jakarta, harusnya sih udah gak asing lagi sama kopi yang mau aku review hari ini. Jadi teman-teman pernah dengar nggak sih flash coffee, atau kalau misalnya lagi pesen makanan online itu biasanya kalau misalnya kita nyarinya kopi, yang kesuggest pertama itu biasanya flash coffee. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin secara konsepnya ya, flash coffee itu, ini sebelum nge-review minumannya nih, aku mau cerita sedikit dulu nih tentang bisnisnya. Jadi flash coffee itu adalah salah satu bisnis F&B yang mereka itu memang fokusnya jualan di kopi, dan mereka itu kayak menaung konsep teknologi. Dan yang di sini yang paling nyentrik dari flash coffee itu adalah warnanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat gerainya atau tokonya itu kan selalu nyentrik ya, warna merah dan kuning. Tapi ternyata pemilihan warna tersebut itu nggak sembarangan guys. Jadi ada filosofinya sendiri. Kenapa? Jadi sengaja memang dikasih warna merah kuning itu supaya terang, nyala, jadi memberikan kesan ceria dan juga semangat. Karena memang lagi-lagi target mereka itu adalah pegawai kantoran. Terus ya menu-menunya juga lengkap banget. Kenapa aku bilang lengkap? Jadi bukan hanya ada coffee dan non-coffee, tapi mereka tuh nyediain jenis susunya juga beda-beda. Ada yang almond milk, ada yang oat milk ya kan. Terus sampai ada yang fresh milk. Jadi disesuaikan tuh buat kalian yang lagi diet atau mungkin vegan ya kan. Pokoknya lengkap banget, memang flash coffee ini lengkap. Dan memang kalau misalnya kalian nyari flash coffee itu biasanya mereka itu ada di gedung-gedung kantoran, terutama di Jakarta. Cabangnya banyak banget, jadi mereka tuh punya target sekitar 300 cabang di Asia. Dan saat ini di Indonesia itu ada 50 cabang. Kita doain semoga cabangnya makin banyak ya. Oke, di sini aku udah pesen makanan, gak cuma makanan aja, tapi ada juga minumannya. Makanannya bahkan ada makanan sedikit berat dan juga ada makanan ringan. Sebenarnya aku tuh udah beberapa kali guys nyobain flash coffee ini, tapi aku tuh terpatok sama satu menu aja. Jadi aku hari ini sengaja pertama kali aku nyobain menu-menu lainnya sekaligus sama makanan, karena biasa aku cuma pesen minumannya. Oke, kita cobain minumannya dulu. Dari yang mana ya? Paling kiri dulu kali ya, kita tebak-tebak manggis nih. Kira-kira ini tuh menu yang apa sih? Oke, sebenarnya untuk ukuran packagingnya itu standar seperti kopi-kopi kekinian pada umumnya. Terus juga size-nya sama, dia tuh regular, ada yang large juga, cuma aku pesen regular semua. Tapi menurut aku ada satu kelebihan dari packaging mereka yang menurut aku tuh cukup proper. Yaitu mereka tuh nge-seal dulu atasnya guys. Jadi udah dikasih lakban nih ya, dikasih lakban ditutupnya. Terus mereka tuh di dalamnya di seal juga pakai kayak wrap paper wrap gitu tuh ya. Walaupun ini tuh kertas, tapi menurut aku cukup safe ya, apalagi kalau misalnya kita pesannya itu online. Tapi kalau teman-teman beli langsung ya nggak dikasih kayak gini. Oke, yang pertama ini aku cobain, nggak usah pakai sedotan lah ya, enak minum kopi itu langsung. Ini adalah latte gula aren latte. Ini yang biasa aku pesen, harusnya sih aku udah tidak aneh lagi dengan rasanya ya. Kita cobain. Anyway, ini harganya di 26.000 dengan size regular, cukup standar lah ya. Kita aduk dulu. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih guys. Cuma ini perlu kita aduk karena ternyata dia tuh kayak arennya kayaknya bubuk, jadi agak mengendap di bawah. Kita coba aduk ya. Tapi menurut aku ini tuh rasanya kayak ice gula aren latte, kayak kopi-kopi gula merah yang kekinian zaman sekarang. Maksudnya ya rasanya common lah ya, umum gitu. Cuman di sini tuh manisnya pas dapat, tapi di satu sisi berbarengan sama kopinya yang cukup pahit juga. Jadi kayak manisnya pas, nggak kurang, tapi ketemu sama si pahitnya kopi. Jadi dua-duanya ketemu tuh agak-agak nabrak ya. Enak sih, jadi pahitnya tetap berasa, manisnya berasa. Mungkin untuk teman-teman yang pengennya tuh kopi manis aja, mungkin ini agak kurang cocok ya, karena pahitnya tuh cukup berasa sih di aku. Dan kadang-kadang memang karena outletnya udah banyak, jadi mungkin konsistensinya juga
nggak bisa 100% full ya, karena yang bikin kan juga beda-beda, baristanya juga beda-beda, kadang pagi beda, malam beda, jadi rasanya tuh kadang-kadang tergantung sama yang buat. Cuman ini menurut aku so far sih enak dengan harga yang cukup affordable lah ya kalau kita bandingin sama kopi-kopi kekinian lainnya. Enak. Ini untuk kalian yang basic peminum kopi yang sukanya basic mungkin aren latte ini cocok rasanya karena ya seperti kopi susu pada umumnya. Oke, next. Ini yang aku penasaran banget. Jadi aku tuh pesan salah satu menu yang namanya itu adalah sparkling espresso with leci. Coba bayangin ya, sparkling ditambah sama espresso, terus ditambah sama leci. Kalau sparkling lemon mungkin udah banyak tuh menu kopi yang sparkling lemon, tapi ini pakai leci. Dan yang aku sukanya lagi, sparkling waternya dipisah. Mereka tuh proper banget ya, maksudnya kadang-kadang kan ada yang ya udah emang campur aja, emang dasarnya bikin campur, mau nanti di tengah jalan mencair rasanya hilang atau apa bodo amat gitu. Tapi ternyata mereka itu seproper itu sampai sparkling waternya dipisah. Cuman aku nggak yakin sih ini perbandingannya segini sama satu kaleng. Kayaknya kebanyakan, jadi kita cobain dikit-dikit aja. Sekiranya aja, kalau enggak tonic water tuh soda kan ya? Kayak soda yang plain gitu. Nih, jadi kita tuh dapetnya cuma setengah gini doang nanti, guys. Ini tuh semacam americano dapat kopinya ya. Jadi yang bukan pakai susu. Jadi kayak americano, terus mungkin ditambahin leci dan kita tambahin sekarang sparkling water. Ya, kita campur. Kita campur dikit dulu. Terus kita aduk. Itu es batunya emang maksudnya ini selain karena di jalan udah agak mencair, tapi yang biasa aku tuh kalau beli juga dia tuh bukan tipe kopi yang es batunya tuh segelas gitu, airnya dikit, tapi emang es batunya tuh dia dikit, isinya banyak. Anyway, ini harganya di 31.000. Ini tuh ukuran small. Berarti ada yang regular, ada yang large kayaknya deh. Ini yang small. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Seger banget, tapi kayaknya kurang deh sparklingnya, kita tambahin ya. Aku tuh suka minum kopi ice americano lemon atau lemonade gitu-gitu. Karena kan lemon ketemu sparkling udah biasa ya. Tapi ini tuh aku agak kaget sih, ternyata leci ketemu sparkling ketemu kopi ternyata cocok juga. Dan enak loh, seger. Enak banget ternyata. Manis, cuman tetap kopi hitamnya tuh berasa. Jadi bukan manis kayak kita minum soda manis ya, kayak cola gitu ya, atau kita minum yang soda-soda gula. Tapi ini tuh soda, tapi tetap ada kopinya. Jadi kayaknya tuh kayak air kopinya diganti sama soda, americano tapi diganti sama soda. Enak banget. Dan menurut aku kelebihannya dia itu nggak dipakein leci, jadi tuh agak ngebalance gitu loh antara si soda yang rasanya tuh kadang-kadang bikin kita brain freeze atau terlalu nyentrik, terus kopinya yang pahit, tapi dia dibalance ketemu sama yang manis dari si lecinya. Lecinya juga nggak terlalu nggak terlalu berasa gitu, nggak terlalu manis. Jadi menurut aku pas banget. Kadang-kadang kan kita kalau pakai leci atau kita pakai sirup-sirup yang buah itu kan terlalu wangi ya. Jadi pas kita kayak melon, kadang-kadang pas kita sedot itu kan terlalu berasa. Nah ini tuh lecinya nggak dominan, semuanya tuh balance antara leci, kopi hitamnya sampai ke sparklingnya. Dan ya ternyata enak banget. Aku bukan tipe yang suka americano. Walaupun kecuali americano pakai lemon. Itu pun aku agak-agak picky ya. Jadi nggak semua di coffee shop tuh aku suka karena kadang-kadang americano tuh terlalu pahit. Jadi kalau teman-teman tuh belajar ini kopi ya, belajar bikin kopi, itu tuh nge-ekstrak espressonya kalau beda 2 detik aja tuh pahitnya bisa beda banget. Tapi ternyata ini tuh pas. Jadi enak banget, aku jamin enak. Tapi buat kalian yang emang pecinta kopi, kalau kalian sukanya kopi yang susu-susu, ya menurut aku nggak masuk sih si kopi ini. Oke. Aku pengen cobain keripiknya deh. Jadi emang si Flash Coffee ini dia jual keripik. Sebenarnya rasanya tuh ada beberapa varian rasa, cuman memang yang terkenal banget di awal tuh si salted egg potato chips, tapi aku sendiri nggak pernah nyoba.
Ini harganya 20.000 dan isinya tuh kayak segini guys. Ya. Isinya tuh nggak full segini ya, tapi cuma sepertiganya lah ya. Dan biasanya tuh kalau misalnya kita beli online suka ada package gitu loh, cuman ini mungkin lagi nggak ada. Jadi kalau misalnya kita beli si kopi sama si potato chips ini biasa harganya lebih murah. Wanginya sih enak ya, salted eggs. Coba kayak gini potato chipsnya kelihatan nggak? Jadi dia tuh kecil-kecil potongannya dan di pinggirannya tuh dia kayak hitam banget gitu loh, kayak garing, entah ngegambarin garing kah, matang kah. Tapi kan biasanya kalau misalnya potato chips ya warnanya sama ya, tengah sama pinggir. Tapi ini tuh yang di pinggirnya dia kayak ada list hitamnya gitu, mungkin menggambarkan si kematangannya itu. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa sih salted egg-nya. Berasa banget. Kalau kalian tahu telur asin itu kan sebenarnya yang lebih berasa banget tuh kuningnya ya, yang rasanya khas banget. Nah itu tuh berasa banget di sini, berasa banget. Terus renyah, tapi renyahnya tuh yang nggak keras di tengah gitu loh. Jadi semua teksturnya tuh renyah. Kadang-kadang kita kalau makan keripik suka renyah di pinggirnya doang, tengahnya suka agak keras. Tapi ini bener-bener seluruh permukaan renyah banget. Ini enak sih, ini enak banget. Cuman aku nggak tahu nyambung nggak sih kita makan kopi, minum kopi terus makannya keripik-keripiknya nyambung-nyambung aja sih. Kalau sambil kerja emang enak banget sih. Tapi dia tuh dominan garam, apa sih, rasa asin garamnya tuh juga berasa. Jadi nggak begitu amis, agak asinnya tuh kayak campuran asin garam, tapi sama asin si telur asinnya itu kan. Kalau telur asin kan asinnya amis ya. Jadi nggak amis, cuman tetap si kuning telurnya tuh berasa. Aku nggak tahu ya 20.000 untuk ukuran segini itu pricey atau enggak. Karena kalau misalnya kita beli ciki kayaknya nggak nyampe 20.000 ya. Tapi dapetnya cukup gede. Makan balik lagi nih rasanya salted egg. Aku belum nemu sih ada ciki rasa salted egg. Tapi ini enak banget, sumpah. Mantap. Oke. Sekarang kita cobain kopinya lagi. Aku mau cobain yang di tengah. Langsung ini adalah matcha latte. Ya ampun, kok warnanya kayak hijaunya kayak mengendap gitu. Ini dia matcha latte. Ayo, kayaknya emang kalau kita beli kopi nyobain terus nggak nyobain rasa matchanya kan kurang ya, say. Meskipun aku nggak suka-suka banget, tapi aku juga penasaran nih, apakah matchanya bisa masuk di lidah aku atau enggak. Oke, kita buka lagi. Ini kita jangan lupa diaduk ya, karena dia itu powdernya mengendap di bawah. Tuh. Ini ukuran small ternyata, tapi smallnya tuh cukup gede juga sih. Maksudnya kayaknya sih kalau aku tuh cukup gitu minum ukuran segini. Oke, pokoknya kalau minum matcha ya, mau merek apapun itu jangan lupa untuk diaduk dulu, karena biasanya mereka tuh pakainya matcha powder dan mengendap di bawah. Oke. Ini tuh aslinya warnanya gelap banget kalau kelihatan. Hijaunya tuh lebih hijau dari yang tadi di luar ya, karena udah aku aduk. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini tuh dipakein kopi. Apa emang pahit dari matchanya ya? Tapi enak kok. Aku bisa minum, bisa banget malah. Cuman memang dia tuh bukan tipe yang matcha creamy gitu loh. Jadi kan kadang-kadang di beberapa brand tuh matchanya susu banget. Itu aku juga bisa minum kayak gitu. Tapi ada juga yang matchanya tuh rasanya kayak daun banget. Nah itu yang aku nggak bisa. Nah ini tuh matchanya kayak bau-bau amisnya tuh ketutup sama rasa kopi. Aku rasa dicampur kopi sini. Karena memang warnanya tuh teman-teman kalau ngeliat langsung dia tuh cukup gelap. Jadi kayak campur, jadi kayak matcha tapi agak coklat gitu. Kayak hijau kecoklatan, agak-agak butek gitu lah ya. Nah rasanya tuh pas dicobain juga rasa kopinya ada. Jadi bukan matcha ini ya, bukan matcha susu. Tapi dia kayaknya pakai
pakai kopi sih, karena namanya juga matcha latte. Tapi serius ini enak banget. Menurut aku matchanya tuh nggak terlalu yang rasanya tuh terlalu keluar banget karena dia kecampur sama si kopinya, dan susunya tuh juga berasa, jadi balance. Ini tuh kayak di tengah-tengah, nggak terlalu milky tapi nggak terlalu strong juga matchanya, di tengah-tengah. Jadi menurut aku ini pas banget. Anyway, matcha latte-nya tuh harganya di 31.000. Jadi kayaknya dia tuh memang untuk ukuran small, ada di range sekitar 26 sampai di 30 something lah ya. Oke, next kita tutup. Pokoknya yang matcha ini aku jamin enak buat kalian para pecinta matcha. Kalau aku enak berarti harusnya sih kalian juga suka. Oke, next. Nah, ini juga masih sparkling water. Ini adalah lemon soda shot with cinnamon. Wow, lemon soda terus pakai cinnamon, gimana tuh? Kalau tadi kan kita cuman pakai leci, ini pakai lemon terus pakai cinnamon. Wow. Ke cinnamon. Oke, kita buka, kita campur pakai yang tadi aja lah ya. Nih. Sama juga warnanya, cuman aku nggak tahu dia tuh kayak lebih banyak gitu loh isi kopinya. Kalau tadi kan yang leci kayak cuma setengah. Ini tuh hampir 3/4 udah dikasih si americanonya. Sekarang kita campur si sparkling. Emang lagi zaman sih sekarang tuh coffee shop pasti bikin menunya tuh americano pakai sparkling gitu. Ini kopi-kopi kayak gini di aku tuh ya efeknya meleknya tuh lama guys dibandingkan minum kopi susu. Nggak tahu kenapa, padahal kayak udah dicampur lemon, udah dicampur segala macam tapi tetap aja strong. Oke, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini tuh kayak kopinya hilang sih, lebih ke rasa cinnamonnya. Ini semua rasa lemonnya, rasa kopinya kalah semua sama rasa cinnamonnya. Dia kan emang kuat banget ya, kayu manis tuh. Kita kalau makan cinnamon roll aja kayak rasa dominannya tuh kayu manisnya. Nah ini tuh sama, jadi lemonnya tuh hilang, rasa kopinya hilang. Sodanya juga nggak begitu kuat. Jadi kayak rasa dominannya tuh 70% rasa si cinnamonnya sih. Aku sih masih lebih prefer yang tadi leci ya. Ini tuh jatuhnya jadi kayak minuman manis kalau menurut aku. Kopinya tuh bener-bener hilang banget, rasa kopinya tuh nggak berasa. Bener-bener kayak rasa asem, ada rasa asemnya tapi rasa manisnya tuh juga kuat, manisnya tuh tipe yang kayu manis. Kalau aku sih ini kurang masuk sih di lidah aku. Mungkin aku tuh cocoknya emang harus ada pahit-pahitnya dikit paling enggak, karena ini tuh manisnya manis banget. Bukan yang kayak manis gula merah, bukan kayak manis gula putih, tapi bener-bener rasanya tuh tok kayu manis. Jadi kalau teman-teman makan cinnamon roll ya udah rasanya tuh kayak gini, cuma bedanya dalam versi air aja. Dan aku shock lemonnya ternyata kalah juga, entah karena ininya juga kali ya, secara perbandingannya mungkin lemonnya kurang banyak dibandingkan dengan cinnamon yang harusnya mungkin kayak cinnamonnya lebih sedikit lagi, lemonnya lebih banyak lagi. Tapi it's okay, balik lagi ke selera masing-masing, jadi kalian tinggal coba aja kalau emang penasaran ya, siapa tahu di lidah kalian cocok. Tapi kalau di aku, ya menurut aku gambarnya rasanya udah pure cinnamon aja, yang lainnya tuh ketutup. Oke, aku mau cobain makanannya nih. Ini dia. Makanannya tuh kayak cukup pucet ya. Kayak mateng. Ya mateng. Kayak bakpao, iya bener. Mateng dibilang gosong ya enggak. Dibilang mentah juga enggak gitu ya. Anyway, aku tadi belum nyebutin harga yang ini, lupa. Yang lemon ini harganya 33.000 ya. Ini justru paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya, 33.000. Nah yang ini aku pesan tuna spicy cheese bun ya. Harganya di 38.000. Kalau sandwich emang standar lah ya harga segitu. Oke, kita lihat di dalamnya. Isinya apa? Ya. Wow, apa nih? Simple ya. Kayak cuman keju. Terus sama tuna aja. Tapi dia tunanya
kayak udah diolah gitu, mungkin karena jadi lebih spicy, kayak udah dimasak lagi gitu loh, bukan tuna yang masih pure daging. Terus ada cheese, tapi cheese-nya tuh kayaknya di atasnya sih. Jadi ini tuh yang bawah cuma pinggirnya doang gitu loh, guys. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, tapi ini tuh kayak tipe sandwich yang emang untuk di freezer gitu loh. Jadi bukan sandwich yang fresh dimasak, namanya coffee shop ya, udah biasa ya. Jadi aku tuh bisa ngebedain itu loh rasanya, mana yang mereka tuh sandwich masak fresh di tempat, mana yang sandwich kayak udah disimpan 1 atau 2 hari di freezer. Jadi dibilang enak-enak, pasti enak banget, cuman ya kayak rasa freshnya tuh beda, bukan kayak sandwich yang kalau misalnya kita makan langsung. Terus juga dari tekstur si rotinya, jadi dia tuh keras banget di luar, keras banget, bahkan tuh dia kayak tuh bener sekeras itu, padahal warnanya putih gitu, tapi di dalamnya tuh lembut. Ini buat nimpuk lo juga bisa nih. Tapi di dalamnya tuh dia lembut, jadi pas dimakan tetap lembut, cuman ya emang tekstur di luarnya tuh garing. Padahal kalau kita lihat, ini adalah tipe makanan yang kalau kita manasin di microwave. Jadi kadang-kadang microwave itu ya udah biar cepet aja nih matang di luar, tapi di dalamnya itu dia masih nggak begitu matang gitu. Nah, enak kok, dan spicy tapi nggak spicy banget, jadi pedasnya kayak cuman nambah-nambah rasa dikit lah. Jadi bukan spicy buat kalian yang para pecinta pedas banget, itu nggak sama sekali. Malah menurut aku lebih enak kayak gini, karena kadang-kadang kalau tuna polosan, biasanya kalau sandwich yang dipanasin kayak gini, mereka tuh pakai tunanya tuna kaleng. Nah, tuna kaleng itu menurut aku rasanya kalau polosan itu nggak enak banget. Jadi bukan nggak enak banget ya, maksudnya kayak kurang banget. Mendingan emang udah dimasak kayak gini. Cuma satu lagi sih sama yang aku kurang itu kayak kejunya nggak berasa gitu loh. Mungkin dia kejunya keju slice yang biasa buat roti tawar. Jadi ketika dipanasin tuh nggak gitu berasa, tipe kejunya tuh keju manis, terus kalah sama si rasa tunanya ini. Tapi buat sarapan lumayan lah. Oke. Rasanya enak, sama tapi standar kayak coffee shop lainnya menurut aku tipe sandwichnya ya. Oke, next. Yang terakhir kita cobain Nutella latte. Nah, aku penasaran banget. Aku tuh ini sebenarnya Fresh itu ada dekat kantor, cuman aku nggak pernah pengen nyobain Nutella latte karena menurut aku kayak aneh nggak sih selai roti dijadiin kopi gitu ya. Tapi kali ini kita coba. Ini harganya di 31.000. Bahkan ini lebih murah loh dibandingkan si lemon soda yang tadi. Padahal kan biasanya apa-apa kalau Nutella jadi mahal ya. Martabak pakai Nutella jadi mahal. Ovomaltine tuh biasanya. Oke. Nih ya. Dia tuh teksturnya liquid, kayak cuman dia agak lebih kental. Jadi di atasnya tuh kayak numpuk kayak bubur bayi gitu loh. Mungkin karena bekas diaduk atau apa. Tapi teksturnya tuh bukan kayak kopi pada umumnya. Oke, kita aduk. Malah kayak ice coklat sih, apa janjian ini ice coklat. Coba bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi gak ada rasa kopi-kopinya guys. Pure Nutella doang ini tuh. Nutella sama susu kayaknya deh. Enak banget. Asli, tapi ini bukan buat kalian yang pecinta kopi sih. Ini buat kalian coklat lovers. Ini enak banget Nutellanya tuh, dia emang Nutella itu kan rasanya nggak gitu manis ya. Lebih kacangnya juga berasa banget. Jadi ini tuh kayak rasa coklat tapi coklat kacang. Bukan coklat yang pure ice coklat. Aku tuh biasanya paling males kalau ke coffee shop pesan ice coklat. Karena menurut aku rasa coklatnya tuh tiap coffee shop bisa beda-beda. Kalau ketemu yang enak banget bisa enak banget, kalau yang enggak ya enggak banget. Tapi kalau ini tuh agak beda gitu loh. Mungkin karena Nutella ya coklatnya, jadi udah pasti enak. Dan tekstur si coklatnya meskipun di atasnya tuh dia rada-rada kayak bubur gini ya,
ada gumpalan-gumpalan, tapi pas diminum ternyata nggak bikin seret dan nggak begitu kental, jadi masih tetap lewat tenggorokan tuh udah lewat gitu, nggak ngebekas di sini. Meskipun dia ice coklat, biasanya kan ice coklat terlalu kental ya. Serius, ini enak banget. Rasanya apa? Rasanya udah pure kayak Nutella. Kayak kopinya nggak berasa, kayaknya gulanya juga nggak ditambahin lagi, jadi pure rasa kayak kalau kalian makan Nutella. Meskipun mungkin ini pakai kopi, tapi mungkin kopinya ketutupan kali ya sama Nutella, tapi kayaknya enggak deh, aku yakin banget ini tuh pure Nutella aja. Karena kopinya si Flash tuh cukup strong juga, jadi harusnya kalau dicampur sama Nutella masih tetap berasa kayak misalnya si gula aren tadi. Tapi ini enggak pure Nutella aja, jadi aku yakin ini enggak pakai kopi. Atau nanti tinggal tanya lagi aja ini pakai kopi atau enggak, tapi kayaknya dipakein kopi juga bakal enak sih. Oke guys, itu dia review aku untuk Flash Coffee ini. Apa ya? Aku sih memang ngeliatnya ya hampir mirip sama bisnis coffee shop lainnya. Cuman kalau misalnya kita nengok lagi ke konsep mereka tadi yang aku ceritain di awal, kalau mereka itu memang target marketnya adalah orang-orang kantoran, menurut aku cocok banget. Karena dia tuh kopinya mulai dari yang strong, yang sparkling gitu ya, sampai ke yang light, modelan Nutella, gula aren, ini mereka semua tuh ada. Terus makanannya juga kayak yang makanan-makanan to go kayak sandwich, ini ada lengkap. Jadi aku tuh ngelihatnya objektif mereka sama apa yang mereka implementasikan di lapangan itu cukup sesuai dengan target marketnya, lokasinya mereka, ya kan. Terus gimana cara propernya mereka menyajikan, harganya pun menurut aku mungkin memang masih banyak yang lebih murah ya, tapi ini tuh masih middle, jadi nggak terlalu mahal, cocok banget buat orang-orang kantoran. Pokoknya sukses terus Flash Coffee, aku doain target Flash Coffee yang punya 300 outlet di Asia, aku doain semoga segera terwujud dan bukan cuma di Jabodetabek aja, tapi bisa di kota-kota Indonesia lainnya, jadi teman-teman milenial juga bisa nyobain. Dan sekali lagi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton review aku hari ini, tapi jangan sedih, jangan gurau. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, tapi teman-teman harus nonton dulu buat episode yang belum ditonton. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah teman-teman, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.